Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini masih tentang masalah takdir ya. Jadi gini, saya coba menjelaskan lagi. Bahwasanya takdir itu yang bisa kita bahas adalah cuma dua. Ada nggak pilihan terhadap sesuatu yang terjadi pada kita? Kalau kita masih bisa milih, maka pilihlah yang terbaik karena kita meyakini balasan yang terbaik. Kalau kita nggak bisa milih, kalau sudah sampai titik, ya mau gimana lagi? Ya berarti itu adalah sebuah takdir yang harus kita imani. Maka itu adalah dapat pahala. Nah, mengenai kemudian Umar bin Khattab yang kita kemarin ceritakan, jadi ceritanya begini. Umar, ini saya ceritain lagi supaya kita ulang-ulangi supaya lebih mantap lagi pemahaman kita. Umar lagi pergi ke daerah Syam. Dari Madinah pergi ke daerah Syam. Sekitar 1.200 kilometer. Pas sudah mau sampai ke Syam, maka ada kabar dari Syam, datang tuh orang utusan. Umar, tahan. Kenapa? Jangan masuk Syam. Karena daerah di depan itu ada wabah. Ada wabah penyakit yang mati banyak banget. Kalau zaman kita COVID, daerah ini daerah orang-orang pada kena semua tuh. Jangan masuk dulu, kira-kira gitulah. Umar bilang, oke, kita rapat. Setelah rapat diputuskan sama Umar kita balik lagi ke Madinah. Karena di depan ada wabah. Kalau kita masuk ke dalam kita kena, kita mati sama kayak bunuh diri. Jelas sampai di sini? Umar benar nggak? Benar. Kenapa? Karena ada pilihan nggak kita masuk atau kita keluar? Ada pilihan. Maka Umar bilang kita pulang. Begitu mau pulang, gubernur Syam namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat disayang oleh Nabi. Bahkan bergelar Aminul Ummah, orang yang paling amanah di antara umat, kata Rasul Abu Ubaidah. Giginya depan tonggos dua gara-gara nyabut paku yang nempel di gerahamnya Rasulullah. Itu Abu Ubaidah itu. Jadi Abu Ubaidah termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah datang, Umar mau kemana? Pulang. Kok pulang Umar? Ada wabah. Abu Ubaidah ngomong begini, Umar, kamu lari dari takdir Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu dan kalau kamu sudah ditakdirkan mati, pulang pun kamu mati. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan kamu mati, maka kamu nggak akan mati walaupun masuk ke daerah wabah. Perkataan Abu Ubaidah benar atau tidak? Benar. Tapi pemahamannya salah. Paham ya? Begitu Umar dibilang begitu, dia bilang gini, betul Abu Ubaidah, aku lari dari takdir Allah, dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Bisa difahami? Artinya Umar pengen ngomong, Abu Ubaidah, pemahamanmu tuh salah. Karena kenapa? Karena aku masih bisa milih mau masuk atau tidak. Dan aku akan dihisap berdasarkan pilihanku. Begitu mereka lagi ribut, Abdurrahman bin Auf datang. Sebentar, saya dapat hadis dari Rasulullah tentang wabah. Lihat hadisnya, semakin membuat kita ngerti tentang takdir. Kata Abdurrahman apa? Rasul pernah ngasih tahu aku, kalau kalian belum masuk dalam wilayah wabah dan kalian tahu di situ ada wabah, jangan masuk, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, kalau Anda lagi ada di dalam tempat wabah, jangan keluar. Paham? Bagus kan Rasulullah kan ya? Bagus kan ya? Kalau Anda lagi belum masuk, masih ada pilihan atau tidak? Masih. Maka jangan masuk. Itu sodako bil husna, meyakini pahala terbaik. Kalau masuk jadinya bahaya, keluar menyelamatkan diri. Paham? Bukan keluar. Nggak masuk menyelamatkan diri. Tapi kalau Anda sudah berada di tempat pandemi nih, ceritanya contoh ya, serumah dites positif semua COVID pada waktu itu, maka Anda nggak boleh keluar. Kalau Anda keluar, apa yang terjadi? Anda nyebarin orang lain. Maka kata Rasul, bersabarlah dengan takdir. Di dalam situ, jangan keluar, bersabarlah dengan takdir. Dan kalau mati, kata Rasulullah, dicatat pahala syahid. Karena termasuk bersabar dengan takdir. Nah itu maksudnya. Jadi tetap aja pemahamannya sama. Tentang bisa dipilih atau nggak bisa dipilih. Jadi kalau bisa dipilih, pilihlah yang terbaik. Kalau nggak bisa dipilih, bertakwalah pada Allah. Sesederhana itu.
Kalau dibahas lebih lanjut lagi kita nanti pusing. Kenapa? Karena tadi dunianya beda. Itu sama kayak bahas dunia game. Kita nanya, Mas punya AI? Di handphonenya AI. Nah nanti pulang dari sini tanya sama AI-nya ya. Konsep atas, bawah, kiri, kanan bagi kamu tuh apa? Coba tanya nanti. Konsep spasial bagi kamu apa? Perhatiin jawabannya. Pasti bingung dia. Kira-kira AI-nya akan bilang gini. Konsep atas, bawah, kiri, kanan itu adalah konsep Anda, tidak relevan bagi saya. Karena saya tidak menempati spasial. Bisa difahami ya? Maka kalau ada orang nanya Allah ada di mana? Itu enggak relevan pertanyaannya. Kenapa? Itu sama aja kayak menganggap Allah jadi kayak manusia. Bisa difahami? Ya udah terima aja. Itu nanti pembahasannya lain lagi ya. Tapi yang jelas itu coba nanti ditanya. Jadi takdir cara memahaminya adalah dengan apa yang Allah kasih tahu aja selesai. Bisa dipilih, pilih yang terbaik. Bisa dihindari, hindari dengan cara yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipilih, maka terimalah karena itu takdir. Contoh takdir, Felix Xiao Cina, takdir. Bisa dipahami ya. Ibu-ibu lahir perempuan, takdir. Nanti itu diterima aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kenapa bukan Allah yang menghilangkan keburukan? Oke, jadi gini ya, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu pernah sekolah kan? Pernah sekolah. Pernah ujian. Konsep ujian itu apa? Konsep ujian adalah Anda yang ngerjain. Kalau misalnya gurunya yang ngerjain bukan ujian. Paham? Namanya latihan. Tapi kalau misalnya Anda yang ngerjain namanya ujian. Maka di hidup kita ini Allah sampaikan berkali-kali, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam dunia ini adalah liyabluwakum. Liyabluwakum itu adalah asal katanya bala. Bala artinya ujian. Jadi ujian bagi kita mau pilih mana. Tapi kan Allah sudah tahu. Nah balik lagi ke konsep takdir. Kalau kita bahas begitu lagi berarti kita masuk lagi ke wilayahnya Allah. Jadi contoh kalau kita bilang, tapi kan Allah sudah tahu siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Nah kalau kita masuk di situ lagi, kita masuk ke pembahasan takdir dengan dunianya Allah. Tidak relevan lagi jadinya. Jadi yang kita bahas adalah kenapa Allah menguji kita. Salah satu ibrah yang kita dapat adalah Allah sampaikan, Allah tahu tapi kalian tidak. Maka untuk itulah Allah kasih tahu kalian tentang siapa orang-orang yang sodaku, yang benar-benar serius dalam agamanya. Yang benar-benar mengharapkan pahala-pahala terbaik. Dan siapa lagi yang kadzabu, mereka yang mendustakan. Mereka cuma berpura-pura. Nah, itu konsep ujian. Jadi konsep ujian itu bukan soal tapi jawabannya. Maka itulah namanya konsep ujian. Sama kayak gini deh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Kenapa Allah nguji manusia? Karena Allah pengen ngasih tahu kita siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Tapi Allah perlu nggak dengan keimanan kita? Tidak. Allah perlu nggak dengan ibadah-ibadah kita? Tidak. Tapi kenapa dia menciptakan kita? Nah itu jawabannya. Hanya bisa kita tahu nanti kalau kita di surga dan kita tanya sama Allah. Tapi faktanya sekarang kita lagi ada di ruang ujian nih. Jadi jangan lagi mempertanyakan sesuatu yang tidak relevan. Yang kita pertanyakan, sekarang kita udah tahu kita ada di ruang ujian, maka pertanyaan yang paling relevan adalah bagaimana caranya lulus dari, paham? Karena kita lagi ada di ruang ujian. Kita nggak bisa lagi bilang, kenapa kita ada di sini ya? Nah karena kita nggak tahu yang terjadi di masa lalu. Kalau kita mau bahas lewat Al-Quran, tapi ini tidak logik sih. Karena ini sudah masuk ke wilayah keimanan. Allah ngumpulin kita tuh. Terus kemudian dia nanya ke kita, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna. Kemudian Allah kasih tahu kepada kita, nah ini ada dunia nih ya. Siapa yang mau ke dunia nanti dapat balasan-balasan terbaik kalau dia lulus. Kalau dia nggak lulus, maka dia nggak dapat balasan yang terbaik. Dapatnya justru hukuman-hukuman daripada Allah. Itu diceritakan di dalam hadis dan diceritakan di dalam Al-Quran. Manusia tuh girang banget tuh langsung. Gua mau ke dunia. Ayo kita ke dunia. Nah, itu kalau dari segi keimanan ya udah kita pilih sendiri untuk datang ke dunia ini. Tapi kan pas ketika kita lahir kan kita nggak tahu apa-apa. Artinya itu yang saya bilang. Faktanya yang harus kita terima sekarang adalah kita hidup di dunia. Di depan kita ada meja ujian. Di depan kita ada soal-soal ujian. Maka yang harus kita pertanyakan adalah kita jawabnya gimana dengan cara yang lebih baik. Bisa difahami? Contoh, saya kasih contoh satu lagi. Pernah ngelihat aktivis-aktivis yang gak jelas.
aktivis-aktivis. Jadi gini, ada orang-orang yang mempertanyakan tentang konsen. Tahu konsen? Oke, saya sederhanakan. Ada seorang anak, dia mau nuntut emaknya. Kok nuntut emaknya? Dia nuntut emaknya karena ketika umur 24 tahun tidak ada perusahaan yang mau nerima dia. Ini kasus asli nih di Amerika. Dia nuntut emaknya karena dia tidak punya kerjaan ketika umur 24 tahun. Apa isi tuntutannya? Karena emak saya sudah melahirkan saya. Karena itulah dia memberikan saya masalah ini. Karena kalau emak saya nggak melahirkan saya, maka saya tidak akan punya 24 tahun nggak punya kerjaan. Paham? Kira-kira gimana tuh kira-kira tuh? Paham gak sih maksudnya? Kalau aja emak saya nggak ngelahirin saya nih. Nah artinya dia nggak fokus pada permasalahan apa. Masalahnya dia nggak dapat kerjaan. Itu masalahnya. Nah tapi dia karena dia malas dan dia ngawur, dia nyalain maknya. Paham sampai di sini? Nah faktanya kita udah di sini. Tapi ada di antara kita kadang-kadang berpikir, teman-teman saya tuh banyak mikir begini, saya nggak minta hidup di dunia. Kalau saya boleh milih, saya milih sama Tuhan gak usah diciptakan. Biar saya gak usah diuji di dunia ini. By the way, itu kan andai. Tapi faktanya apa? Lu di sini, lu di depan lu ada soal ujian dan lu harus isi soal ujian itu. Nah, yuk kita fokus ke sini dulu. Nanti kalau sudah selesai, udah jawaban kita udah bagus, masuk surga nih, baru kita mau protes sama Allah, boleh tuh. Ya Allah saya protes, kenapa saya itu ada di dunia padahal saya nggak minta dilahirin. Nanti aja di situ. Sekarang nih masalahnya lagi di depan kita ada ujian ini. Bisa dipahami maksudnya kira-kira? Nah jadi fokusnya ke situ. Nah jadi kita harus melatih logika kita agar kita benar-benar fokus pada perkara-perkara yang relevan. Karena banyak pun kita protes, tetap tidak akan berubah kehidupan kita. Tetap hidup kita ada ujian. Nah ujung-ujungnya orang-orang kayak gini, ujung-ujungnya ngapain? Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia merasa nggak minta hidup, dia merasa hidup dia terlalu susah. Padahal mungkin pada saat itu dia belum memilih perkara-perkara yang terbaik. Itu aja sih sebenarnya masalahnya. Gitu ya. Oke silakan kalau ada yang lain. Oke, jadi pertanyaan ibunya adalah, ibunya mendengar bahwasanya dulu ketika ketika zaman sekarang orang-orang kalau mendoakan seseorang pakai Al-Fatihah, misalnya untuk yang sudah meninggal itu membacakan Al-Fatihah atau mendoakan orang lain dengan Al-Fatihah, padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Yang kedua adalah jadi bagaimana cara berdoa yang benar gitu kan ya? Apakah dengan Al-Fatihah atau dengan istighfar dan seterusnya? Jadi gini, pertama, dalam banyak kajian-kajian, terutama kajian-kajian fikih, itu memang ada banyak pendapat. Jadi jangankan pendapat yang mengirimkan Al-Fatihah atau boleh atau tidak, jangankan itu. Banyak banget, musik lah halal atau haram gitu ya. Apalagi misalnya boleh enggak untuk begini, boleh enggak, itu fikih. Fikih itu luas banget. Bahkan kalau kita membahas fikih, itu kita kadang-kadang kadang-kadang kita benar-benar harus berhati-hati banget karena satu hal yang sama dilakukan waktu yang berbeda itu bisa satunya haram bisa satunya halal. Satu perkara yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda itu bisa halal dan bisa haram. Bisa difahami. Karena fikih itu benar-benar harus spesifik. Contoh ya misalnya ya. Nonton bioskop. Misalnya contoh, nonton bioskop sendiri itu sudah hukumnya berlainan pendapat itu para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh dengan syarat, ada yang bilang gak boleh sama sekali. Bisa difahami ya? Taruhlah sama-sama boleh. Beda antara saya nonton sama Bu Umah nonton. Dengan ibu-ibu nonton beda mungkin. Kenapa? Contoh, kalau misalnya Felix Xiao nonton nanti membawa fitnah. Bahwasanya, wih itu Felix Xiao nonton kok, padahal filmnya kayak gini. Berarti itu bisa jadi bagi saya haram. Atau bagi saya tidak dianjurkan. Fikih itu hukumnya bisa beda-beda. Bahkan sama satu orang berbeda-beda ketika waktunya berbeda. Atau satu kasus yang sama orang yang berbeda bisa berbeda. Intinya fikih itu harus detail banget. Oke sekarang kita bahas tentang masalah doa. Pertama, doa itu adalah sebuah komunikasi privat dari Anda ke Allah. Arti doa artinya adalah da'a yad'u da'watan, artinya meminta. Artinya adalah menyeru tapi meminta, lebih kepada meminta doa. Artinya doa itu dalam bahasa apapun boleh. Dalam kesempatan apapun boleh. Bisa difahami ya? Contoh, doa pakai bahasa Sunda boleh atau tidak?
Boleh. Doa pakai bahasa Arab boleh atau tidak? Yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih utama? Yang benar-benar Anda niatin. Yang benar-benar Anda niatin. Karena ada banyak orang, kita udah bahas kemarin, yang mereka doa cuma formalitas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sehari-hari cuma nggak ada koneksi sama sekali. Kayak Anda ketemu orang yang salah sama Anda. Terus dia bilangin, Anda nggak minta maaf nih sama orang. Ya udah maaf. Ada artinya nggak kayak gitu? Omongannya yang keluar, ya udah maaf. Ya udah maaf deh, iya maaf. Anda senang digituin. Paham ya? Orang minta maaf, walaupun mungkin dia nggak ngomong maaf, tapi aku benar-benar nyesel. Serius aku nyesel banget deh. Itu sudah menggambarkan dia minta maaf. Bisa dipahami ya? Walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi yang dihitung itu adalah hati. Yang keluar adalah yang bersifat fisik. Yang Allah ambil hati, niat. Kecuali sholat ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jelas sampai di sini ya. Yang kita bahas doa. Kalau sholat, kata Ustadz Felix yang penting hati. Ya udah bahasa suratul Fatihah saya pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Jelas ya. Kalau doa privat kita dengan Allah. Oke, sekarang dalil mendoakan orang yang meninggal ada atau tidak? Ada. Rasulullah lewat kuburan mendoakan orang yang meninggal. Doa yang sangat terkenal di dalam sholat Jumat. Yang sering kita doa juga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Masih ada aliran pahala kepada orang-orang yang meninggal. Maka doa apa saja boleh, termasuk apalagi suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah termasuk kemudian surat yang sangat powerful di dalam Al-Quran. Maka suratul Fatihah dikatakan Fatihah karena dia pembuka daripada perkara-perkara yang lain. Maka yang paling gampang ya suratul Fatihah. Kan itu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu bagi saya nggak ada masalah. Artinya tidak perlu harus semuanya harus ada di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah tidak ngaji pakai mic, bisa dipahami ya. Artinya gini, ada yang nanya pada saya gini, Ustadz boleh nggak setelah sholat kita bersalaman? Bagi saya yang nggak boleh itu salaman pas sholat. Paham? Karena sholat itu ibadah, sudah jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul nggak pernah salaman pas sholat. Tapi setelah selesai sholat, mohon maaf, Anda selesai sholat ada yang main HP kan? Ada yang main HP gitu kan ya? Selesai sholat ada yang kemudian melamun, ya pas sholat juga ada yang melamun ya. Selesai sholat ada yang ngelamun, ada yang langsung pergi, boleh nggak? Nggak ada masalah, sholatnya udah selesai. Yang nggak boleh di dalam sholat. Tapi Ustadz, kalau nanti salaman itu dianggap menjadi kewajiban dan seolah-olah menjadi bagian daripada sholat, saya setuju, nggak boleh. Tapi kan nggak gitu konsep di kita. Di kita kan orang sudah tahu, Assalamualaikum itu selesai sholat. Bisa dipahami ya. Maka setelah itu dia ngajak salaman, bagi saya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang nggak nyaman diajak salaman, ya jangan diajak salaman. Jelas ya. Artinya Islam tuh fleksibel. Yang nggak boleh tuh kita ribut. Salaman nggak apa-apa. Tapi kan Ustadz sudah salaman sebelumnya. Ya nggak apa-apa, salaman terus juga nggak apa-apa. Bisa difahami kira Rasul saya. Nah artinya tidak semua harus ada di zamannya Rasul. Kecuali ibadah mahdoh. Kecuali sekali lagi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah ritual. Rasulullah puasa Rasulullah puasa bulan Ramadan. Anda nambah, nggak boleh. Jelas ya. Ustadz gimana kalau bulan Ramadan kan panas Ustadz sekarang. Kita ganti aja bulan Syawal, nggak boleh. Jelas ya, ibadah mahdoh, ibadah ritual harus persis kayak Rasulullah. Haji, umroh, ambil Rasulullah, gak usah ditambah-tambahin. Jelas ya, Rasul berapa kali ngiterin Ka'bah? Tawaf, 7. Karena saya bersemangat Ustadz, saya 14 kali, 2 kali lipat pahalanya. Gak boleh, jelas. Nah itu ibadah ritual. Tapi kalau ibadah yang kayak tadi doa, lalu kemudian perbanyak istighfar, kebaikan apapun nyampe ke orang tua. Dia mau doa sholatul Fatihah, kalau dia punya waktu dia pakai Yasin, boleh. Dia mau nambahin lagi suratul Kahfi, boleh. Hatamin Quran, silahkan. Kalau dia mampu, semakin banyak semakin bagus doa. Kalau dia mampu dan dia mau. Yang nggak boleh adalah tadi dalam ritual ibadah mahdoh, itu nggak boleh. Tapi yang lain insya Allah boleh. Tapi ada Ustadz yang tetap nggak mau Ustadz pakai Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya itu juga nggak dosa. Jangan kita permasalahin juga. Lu nggak baca Fatihah, parah lu nggak doain orang tua lu. Jangan juga. Dia doa dengan cara yang lain. Bisa dipahami ya. Baik, jadi gini. Pertama Bapak Ibu sekalian.
Di dalam surat An-Nisa itu ada 3 perkara yang harus dikuasai oleh laki-laki ketika dia menservis istrinya sebagai kepala rumah tangga. Pertama adalah dia menjadi qawwam. Qawwam artinya adalah pilar yang selalu menjadi tempat bersandar. Artinya apapun dia harus jadi tempat bersandar dan dia harus senantiasa berdiri dan tegap. Itu qawwam. Yang kedua adalah ilmu. Untuk mendidik istrinya, untuk memberikan pengajaran agama, pengajaran kehidupan buat istrinya. Yang ketiga memang uang. Yang ketiga adalah infak atau nafkah terhadap istrinya. Sekarang saya mau kasih tahu dulu. Saya sudah kasih tahu sering sih, tapi saya kasih tahu lagi. Apa yang dimaksud dengan nafkah seorang laki-laki pada istrinya? Kan salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah. Itu kewajiban ya, bukan syarat ya, ingat ya. Jadi bukan syarat laki-laki itu sudah punya nafkah. Tapi kewajiban nikah itu memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Nafkah itu ada 3. 3 yang basic. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, yang ketiga adalah papan. Dan 2 tambahan lagi, yaitu adalah kesehatan dan perlindungan. Kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Semuanya ini akan memberikan rasa namanya aman. Oke, yang pertama apa nafkah? Sandang. Yang kedua? Yang ketiga? Tambahannya kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan ini yang sudah kita bahas tadi ya, tentang qawwam. Oke, kalau gitu sandang. Sandang itu kan baju, ya kan ya, pakaian. Berapa nafkah yang disebut dengan berapa ukuran nafkah oleh para ulama tentang sandang? Maka ulama-ulama berkata, kalau seorang suami sudah memberikan baju baru setahun sekali, itu sudah dikatakan nafkah. Enak ya, enak. Setahun sekali aja, masa nggak bisa sih? Tapi masa iya setahun sekali, ya kan? Sebulan sekali Pak Ustadz. Iya, sebulan sekali karena ada ini ya, promo online ya. 1122 gitu. Belum yang online, tiap minggu. Betul, tapi kita bisa tahu ya bahwa sandang yang dimaksud oleh ulama adalah minimal setahun sekali. Mudah. Yang kedua, pangan. Pangan adalah semua yang dimakan oleh suami itu yang dimakan sama keluarganya. Maka kalau suaminya makan nasi campur garam, ya istrinya makan nasi campur garam, itu sudah pangan. Ya di Sunda ya nggak gitu-gitu amat lah, masih banyak di Cimahpar daun ubi, itu kan ya, daun singkong masih banyak, ya kan. Tapi maksudnya ngerti ya, yang dimakan oleh laki-laki itu yang dimakan oleh wanita, itu dimaksud dengan pangan. Yang dimaksud dengan papan adalah yang tempat dia tinggal, di situ istrinya tinggal, itu disebut dengan papan. Jadi nggak sulit. Oke, sekarang pertanyaannya, ada seorang perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan yang diberikan suaminya nggak membuat bahagia. Catat, kalau memang benar-benar itu adalah yang dikatakan ya, saya nggak dapat kebahagiaan daripada apa yang dikasih oleh suami saya, maka tidak akan ada jumlah uang yang cukup untuk bisa membuat dia bahagia. Kok bisa begitu? Karena gini, saya itu ketemu dengan orang-orang kaya banyak. Ada orang kaya yang rumahnya selapangan golf, serius. Pertanyaannya, orang kaya nih selapangan golf rumahnya, tidurnya emang guling-guling selapangan golf? Enggak kan? Paham gak sih maksudnya? Emang orang kaya gak stres? Yang datang ke psikiater orang kaya atau orang miskin? Mana mungkin orang miskin datang ke psikiater? Paham gak maksudnya? Orang 1 jam aja satu sesi berapa? 400-500 ribu. Lah Anda 400-500 ribu daripada psikiater, mendingan pergi ke rumah makan, happy hidup, betul. Lah artinya yang datang ke psikiater orang miskin atau orang kaya? Banyak nggak sekarang psikiater? Psikiater tuh teman-teman saya yang psikiater ya, itu jadwal appointmentnya penuh mulu. Bisa difahami, artinya orang-orang kaya stres juga. Orang-orang kaya juga nggak bahagia. By the way, tidak ada konsep kebahagiaan di dunia menurut Islam. Kan kita udah bahas. Tidak ada saadah itu, kebahagiaan itu cuma Allah sediakan di surga. Di dunia itu cuma seneng. Ada cuma tenang, ada. Bahagia nggak ada.
Makanya ulama-ulama bahas kalau mau bahas bahagia, maka itu di akhirat. Jadi yang kita maksud bahagia di dunia itu tenang sebenarnya. Bukan bahagia dalam arti kayak di surga. Karena dunia tempat ujian. Mana ada orang yang senang ketika diuji. Saya senang-senang aja, berarti itu bukan ujian. Karena ujian itu harusnya buat kita nggak senang. Bisa difahami? Di dunia ini tempat untuk ujian. Di dunia ini tempat untuk berusaha. Nanti ada tempat bayaran. Ada tempat untuk senang-senang. Di mana? Di surga. Balik lagi kayak ibu tadi. Kalau benar-benar ibu tadi mengatakan, saya mau gugat cerai suami saya karena penghasilannya tidak membuat saya bahagia. Maka saya kasih tahu, tidak ada jumlah uang yang bisa buat dia bahagia. Jelas? Jadi gini ya, sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian. Dulu ketika kita masih nggak punya, nggak usah ibu-ibu lah, saya. Dulu ketika saya masih nggak punya uang, pikiran saya apa? Ya bisa beli handphone meskipun poliponik, yang penting bisa dipakai nelpon. Bener gak? Belilah kita handphone, harganya gak seberapa. Begitu handphone itu kita beli, bahagia kita? Enggak lah. Ya sehari 2 hari bahagia. Tapi ngelihat punya temen, sudah ada papan ketiknya di situ. Kita punya nggak ada. Ya kan zaman dulu. Itu lebih cerah lagi, lebih bagus lagi layarnya. Kita pengen beli lagi. Sekarang iPhone keluar iPhone 16. Samsung keluar Fold 6. Pertanyaan saya, Anda punya itu bahagia Anda? Enggak juga, Anda kan cari yang lain kok. Anda kan cari, sekarang sudah punya handphonenya. Sekarang gimana caranya punya tab yang lebih gede? Kalau sudah punya tab, pengen punya laptop. Sudah punya laptop nih, pengen laptop yang lebih gede. Itulah manusia. Artinya makanya Allah bilang kebahagiaan itu letaknya pada qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Maka kalau kita sudah punya batas cukup baru kita datang bahagia. Tapi Ustadz, susah Ustadz kalau gak punya duit. Betul, sepakat. Tapi ingat jangan sampai menjadikan duit sebagai penentu kebahagiaan. Saya bisa ngomong gitu. Lihat nih, saya pakai cincin gak? Kenapa nggak pakai cincin? Pertama karena saya nggak suka pakai cincin. Yang kedua cincin kawin saya jual. Jelas sampai di sini. Seumur nikah saya nggak pernah istri saya dan saya ribut karena uang. Paham sampai di sini? Emang kita nggak pernah ribut? Banyak, tapi nggak karena uang. Kalau ribut karena uang, saya akan bilang sama istri saya, dulu kita nggak punya uang nggak ribut. Lah kalau kita punya uang kita ribut, untuk apa ada uang? Paham maksudnya sampai di sini? Artinya uang itu jangan dijadiin sebagai standar kebahagiaan. Tapi kurang Ustadz, iya kalau kurang Allah masih tetap bisa ngasih kebahagiaan kalau kita mau. Nih coba lihat nih, saya sudah bilang berkali-kali ya. Sering dengar nasihat orang tua nggak? Yang sudah tua bayangin zaman dulu. Orang tua kalau cerita yang senang atau cerita yang sedih? Sedih kan ya? Mama tuh dulu ya, kan gitu kan ya? Dulu papa tuh ya, kan gitu kan ya? Jual es krim. Kenapa semua orang tua ceritanya sama jual es krim? Kalian tuh enak, pergi ke sekolah tinggal diantar. Dulu papa, wah udah ceritanya udah kayak National Geographic, tahu nggak maksudnya? Harus naik gunung dulu, turun gunung, nyebrang sungai dan segala macam kan gitu. Dia susah nggak? Susah. Tapi dia menceritakan dengan bahagia, betul nggak? Menceritakan dengan senang. Kenapa? Karena kalau hati kita itu terima itu maka kita akan senang juga. Makanya orang bilang yang sering merenggut kebahagiaan orang tuh bukan nggak punya uang, tapi banyak membanding-bandingkan. Dia lihat tetangganya, itu teman kita punya gaji udah 7 juta. Padahal dia baru kerja udah 2 tahun, baru 2 tahun. Lu 15 tahun, 5,5 keneh misalnya. Lah itu kan yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau Anda membanding-bandingkan. Nah maka jangan dibanding-bandingkan. Pertanyaan sederhana, 5,5 cukup atau enggak? Walau alam bisawab. Tapi tidak ada uang yang cukup untuk keinginan yang terlalu banyak. Paham? Nih saya kasih tahu ya, ini masuk ke teknis, sorry. Ada orang pernah nanya saya, Ustadz saya punya anak sudah 5 bulan tidak bayar sekolah. Boleh nggak minjem uang? Saya bukan masalah apa ya, tapi kalau saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita nggak punya uang, mending anak kita nggak usah sekolah, paham? Jadi gini loh, tidak
semua lifestyle harus di afford. Tidak semua lifestyle harus dipenuhi. Paham ya? Tidak semua lifestyle harus dipenuhi. Enggak harus anak kita sekolah. Apalagi sekolah di tempat itu misalnya. Bisa difahami ya? Kalau saya secara pribadi, saya nggak punya uang, mendingan anak saya nggak usah sekolah, saya ngajarin. Kenapa? Karena saya tahu ilmu datang daripada Allah. Paham? Tapi kan nggak semua orang punya ilmu kayak Ustadz bisa ngajarin. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kalau kita seolah-olah harus afford lifestyle kita, itu yang nanti akan didapat oleh anak kita. Nanti anak kita akan punya pikiran, kalau saya nggak sekolah di situ, saya nggak bahagia. Paham? Makanya saya tuh agak kadang-kadang kayak kemarin saya bilang kan ya, apa cita-cita lulus sekolah dan masuk IPB. Loh kenapa Anda menstandarkan kebahagiaan diri Anda pada hal-hal yang kayak gini? Paham gak sih maksudnya? Ini loh standar, kalau aku masuk IPB berarti aku bahagia. Kalau aku masuk ITB berarti aku bahagia. Kalau aku bisa tembus UI aku bahagia. Kalau enggak, stres. Itu enggak layak jadi standar bahagia. Maka menjadikan uang sebagai standar bahagia itu problematis. Karena besok kalau uangnya sudah dapat, oke kita tanya, sekarang 5,5 juta kamu nggak merasa cukup nih, menurutmu merasa cukup berapa? 30 juta lah, loh kok 30 juta? Itu artis-artis bilang dia dikasih sama istri suaminya 30 juta, oke taruhlah dia dapat 30 juta, dia pasti akan ngeluh lagi, nggak cukup karena lifestyle itu yang masalah, bukan masalah apapun. Bisa difahami sampai di sini? Karena saya ngalamin, saya udah jual mas kawin udah, yang belum jual diri aja saya belum. Mas kawin udah saya jual, ya kan? Pindah ke kos-kosan yang sempit udah. Maksudnya kita udah bisa ngalamin itu. Kita tahu bahwa uang itu nggak bisa ngasih kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah tentang qanaah. Ketika kita lagi kurang, saya bilang apa sama istri saya? Alhamdulillah ya suamimu masih dakwah. Kamu nggak lihat tuh suami yang nge-smackdown istrinya, paham maksudnya? Lama-lama dia pintar. Kamu bandingin sama yang jelek sih, gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya adalah di dalam rumah tangga itu pembicaraan nggak melulu soalan uang. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang kayak gini, gimana caranya? Tugas suami adalah mendidik. Maka dia harus kasih tahu sama istrinya. Didik supaya istrinya tidak memandang atau tidak membatasi kebahagiaan ada pada uang. Tapi sesuatu yang lain. Apa yang Allah kemudian kasih pada dia. Sampein, gini loh Bu. Sekarang memang mungkin uang yang saya bawa nggak cukup. Tapi kalau ibu doa sama Allah dan bapak juga bukan berarti males. Tiap hari pergi jam 7 pulang malam, saya juga berusaha, doainlah. Atau kamu coba berpikir gimana caranya dapat penghasilan tambahan, bantu aku lah Bu, gimana caranya. Lah ini kalau bisa dinasehatin, dibina. Karena tugas suami adalah membina istrinya ketika punya pandangan-pandangan yang tidak baik. Kalau benar-benar gak mau, pertanyaan saya terus tadi mau gimana lagi? Paham gak sih maksudnya? Nah sekarang coba kita simulasi ya. Anda mau membina keluarga dengan orang yang menganggap bahwa materi adalah yang membuat dia bahagia. Anak-anak yang muncul kayak apa nanti? Problematis. Kalau saya secara pribadi, kalau memang sudah kita nggak mampu untuk bina dan kemudian sudah berbeda visi, balik lagi, cerai itu karena 4 hal. Baru-baru ini ada yang nanya saya lagi, Ustadz boleh nggak saya menceraikan menggugat cerai suami saya? Kenapa? Pasalnya karena suami saya suka judol misalnya. Saya bilang sebentar dulu, yang menjadikan orang bisa menggugat cerai bagi saya setelah saya belajar Islam itu ada 4 yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Satu visi nikah apa? Yang kedua adalah mawaddah, saling menyayangi. Yang ketiga adalah rohmah, yaitu adalah punya anak atau tidak punya anak, itu bisa menggugat cerai. Yang berikutnya adalah visi sayang menyayangi, mawaddah warohmah. Jadi ada 4. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah visi, sama visinya. Yang kedua adalah sakinah, hilang sakinah. Sakinah, dia tidak mendapatkan ketenangan lagi di rumah. Misalnya suaminya smackdown, suaminya KDRT, itu boleh. Yang ketiga adalah mawaddah, rasa sayang menyayangi. Yang keempat rohmah, lambangnya anak. Misal kalau nggak punya anak, kalau misalnya salah satunya problematis di dalam sistem reproduksinya misalnya. Nah itu boleh untuk menggugat cerai. Tapi kalau selain itu, ayo perbaiki dulu. Nah kalau yang tadi itu termasuk yang mana? Kalau sudah bermasalah sampai divisi, nggak bisa. Pokoknya kamu harus penghasilannya 30 juta. Kalau nggak, aku nggak mau jadi istri kamu. Ya udah, untuk apa lagi diterusin? Orang sudah nggak punya visi yang sama. Itu adalah kemudian jawaban bagi yang tadi.